Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video praktikum tentang simbiosis, di mana simbiosis di sini adalah dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies dengan spesies makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Simbiosis di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis parasitisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan ketiga, simbiosis mutualisme. Di mana tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, mengidentifikasi simbiosis komensalisme, dan mengidentifikasi simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Cara kerjanya hampir mirip semuanya untuk ketiganya. Yang pertama, siapkan alat bahan yang diperlukan. Yang kedua, pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Jika ada, ke kebun atau ke hutan. Yang ketiga, cobalah identifikasi beberapa simbiosis tentang simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Lalu temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi atau lalu tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja. Cobalah analisis makhluk hidup yang Anda temukan. Jenis simbiosis apa yang ditemukan, dan tuangkan hasilnya pada tabel yang ada. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi tentang simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini adalah suatu hubungan di antara dua spesies, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya mendapatkan kerugian atau dirugikan. Hubungan yang terjadi antara lalat dengan buah jambu air adalah di mana lalat menyerang dan merusak buah jambu air untuk kepentingannya sendiri. Lalat mendapatkan makanan dari jambu air. Selain itu, lalat meletakkan telur di dalam buah dan larva akan menetas, memakan daging buah dan menyebabkan buah menjadi kering atau kusut, bahkan menjadi busuk, serta membuat buah itu tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, hubungan yang terjadi di antara tanaman menjalar dengan pohon durian, di mana tanaman menjalar ini bersaing dengan pohon durian dalam mendapatkan nutrisi dan air di tanah. Ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dan air pada pohon durian yang berakibat pada pertumbuhan yang terhambat, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya, simbiosis parasitisme selanjutnya yaitu contohnya hubungan yang terjadi antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan berupa darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena menyebabkan gatal, kemerahan, bentol, bahkan yang lebih berbahayanya lagi, gigitan nyamuk tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit yang serius seperti malaria dan demam berdarah, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat berakibat kematian. Yang kedua, tentang simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme ini adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Yang pertama, hubungan yang terjadi antara pohon rambutan dengan tanaman paku dan anggrek, di mana anggrek dan tanaman paku ini mendapatkan manfaat yaitu mempunyai tempat hidup, akses cahaya matahari dan kelembapan,
Sementara untuk pohon rambutan tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan oleh keberadaan anggrek dan paku. Hubungan yang terjadi antara tumbuhan lumut dan pohon pinang, di mana lumut tumbuh di permukaan pohon pinang tanpa merugikan pohon pinang. Tetapi lumut mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat hidup dan nutrisi dari debu dan udara. Selanjutnya, hubungan yang terjadi antara tumbuhan paku dengan pohon jambu air, di mana tumbuhan paku yang hidup menempel pada pohon jambu air mendapatkan keuntungan karena memperoleh cahaya, matahari, dan air hujan yang lebih banyak. Namun, pohon jambu air tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan kerugian terhadap keberadaan tumbuhan paku. Selanjutnya ada hubungan yang terjadi antara tumbuhan pohon paku dan pohon pinang, di mana tumbuhan paku ini menempel pada batang pohon pinang untuk mendapatkan dukungan fisik dan memudahkan akses cahaya matahari. Sedangkan pohon pinang tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari kehadiran tumbuhan paku di batangnya. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut saling menguntungkan. Hubungan yang terjadi antara cacing tanah yang ada di area tanaman keladi, yaitu cacing tanah memiliki hubungan yang erat bermanfaat bagi tanaman, di mana cacing tanah membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Cacing tanah ini juga berperan dalam proses penguraian bahan organik, menciptakan lubang-lubang yang mempermudah aliran air dan oksigen ke akar tanaman. Sedangkan cacing tanah tersebut mendapatkan makanan dari daun-daun kering yang merupakan sumber makanan bagi cacing. Demikianlah kegiatan praktikum tentang simbiosis yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.